Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Di sesi ini kita akan berbicara tentang hubungan antara fungsi determinan yang sudah kita bicarakan di awal dengan singularitas dari sebuah matrik. Apakah matrik itu punya inversible, punya inverse, ataukah dia matrik singular? Kita bisa tinjau dari fungsi determinannya. Jadi di akhir perkuliahan ini kita akan menemukan satu persamaan yang dengan persamaan itu kita bisa menebak apakah ini matriks punya inverse atau tidak, matriks singular ataukah non singular. Baik, saya awali dari matriks dulu. Matriks 3 kali saya ambil di sini adalah matriks 3x3. Tetapi karakteristik ini tidak terbatas hanya matriks 3x3. Dia perilakunya persis sama untuk matriks n kali n yang lebih besar. Tetapi dalam pembicaraan ini saya mengambil contoh 3x3 karena mudah dienumerasi saja, supaya nanti kita menurunkan persamaannya bisa kelihatan gitu. Kalau matriks n kali n saya kira akan agak ribet di situ. Agak susah kita pahami. Jadi saya ambil contoh matriks 3x3, tapi perilaku ini tepat berlaku untuk matriks n kali n. Baik, secara umum kalau saya punya matriks 3x3, saya bisa tuliskan begini kan notasinya. Sudah kita bahas, saya punya matriks A pakai tinta hitam. Matriks A ini A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, A32, A33. Oke. Ini matriks di mana yang di dalam ini adalah A11, A12, A13 itu adalah elemen dari matriks A yang berada pada posisi balik ke I, kolom ke J, sudah kita bahas. Dan dia adalah merupakan bilangan real, any real numbers. Nah, dari matriks I, dari matriks A ini, kita bisa membuat sebuah matriks baru yang disebut dengan matriks kofaktor. Kita sudah bicara di pertemuan tentang kofaktor. Jadi, saya bisa menghitung CIJ, saya review sedikit ya. Saya review sedikit bahwa yang disebut dengan kofaktor IJ, dinotasikan dengan C, IJ, itu hubungannya dengan minor adalah min 1 pangkat I plus J dari MIJ. MIJ sendiri minor entry IJ itu adalah determinan submatrik di mana baris ke I dan kolom ke J sudah dihilangkan. Itu kan. Jadi Anda lihat bahwa CIJ dan MIJ itu hanya berbeda tanda positif dan negatif. Apakah positif negatif tergantung dari IJ-nya. Jika I plus J adalah bilangan genap, maka CIJ sama dengan plus MIJ. Tapi jika I plus J bilang ganjil, maka CIJ sama dengan min MIJ, kan aturannya begitu. Nah, dari sini untuk setiap posisi C11, C12, C13 sampai C33 kita bisa hitung tuh, ya kan? Bisa kita hitung. Sehingga kemudian kita buat matriksnya. Dari sini saya bisa buat matriks kofaktor. Karena dari sini kita buat matriks baru. Saya buat matriks baru. Ini isinya adalah kofaktor. C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Oke. Nah, ini kofaktor kan? Nah, kita lihat. Kalau saya mengalihkan, kita tinjau baris ya. Anda sudah belajar tentang ekspansi kofaktor ya kan? Ekspansi kofaktor. Kalau saya mengalihkan elemen yang bersesuaian antara matriks A dengan matriks kofaktor A pada baris yang sama ya. Misalnya saya ambil, saya mengalihkan A11 ini kan bersesuaian dengan C11 dikalikan dengan C11 ditambah A12 dikalikan dengan C12-nya, C12-nya ditambah A13 ditambah C13. Itu yang saya sebut dengan perkalian dengan baris yang sama dan bersesuaian. Ya kan? Oke.
saya hapus dulu deh. Kita lakukan, saya hitung dulu. Kita hitung dulu. Ini tidak lain adalah ekspansi kofaktor ke arah baris pertama. Jadi ini kalau kita hitung, ini itu adalah determinan dari matriks A. Ekspansi ke arah baris pertama. Saya lewat dulu deh. Sekarang saya hitung dulu biar kelihatan. Saya ambil C11, C12, C13-nya. Kita lihat ya. C11 itu adalah hubungannya dengan minor. 1 tambah 1, 2 bilangan genap berarti positif. Positif M11 gitu kan? Hubungannya ini kan? Sehingga sama dengan plus determinan. Determinan kan dilambangkan begini. Submatrik di mana baris ke-1 saya agak ini. Sama dengan plus agak besar. Baris ke-1 kolom ke-1 sudah hilang. Berarti di sini tinggal A22, A23, A32, A33. Karena ini kan sudah hilang kan? Ini hilang, gitu kan? Sehingga tinggal A22, 23, 32, 33. Oke. Nah, berarti ini kan bisa dihitung determinannya. Ini adalah A22, A22, A33 dikurangi ke sini positif. Ini kan? Sini positif. Ke sini negatif kan begitu kan? Dikurangi dengan A23, A32. Itu kan? Ini C11 nih. C11. Sekarang kita lihat C12. Saya ambil C11, 2, 1, 3 saja. Biar kita lakukan percobaan sehingga kita bisa mengambil kesimpulan nantinya. C11, C12. C1 hubungannya dengan M12. Karena 1 tambah 2 bilang ganjil kan berarti negatif. C12 sebenarnya negatif. M12. Itu adalah negatif dari submatrik di mana baris ke-1 dan kolom kedua hilang. Berarti baris ke-1 hilang, baris kedua hilang. Berarti tinggal 21, 23, 31, 32 kan begitu kan? Oke. 21 A21 A23 A31 A33. Ini tidak lain adalah negatif dari sini positif A21 A33 dikurangi A23 A31 kan begitu kan? Ya kan? Ya, ini tidak lain adalah negatif berarti balik nih. A23 A31 dikurangi A21 A33 kan gitu kan? C1. Ini saya geser deh. Saya geser biar kelihatan. Oke. C112 C13 nih. C13 hubungannya dengan minor. 1 tambah 3 4 bilangan genap berarti plus M13. Itu tidak lain adalah determinan plus determinan submatrik di mana baris ke-1 dan ke-3 hilang. Ke-1 3 hilang. 1 3 berarti 21 22 A21 A22 A31 A32. Ini adalah A21 A32 dikurangi A22 A31. Oke. Ini C13 deh. Oke, cukuplah. Nanti Anda bisa menghitungnya C21, C22, C23, C31, 32, 33. Semuanya bisa Anda hitung kofaktornya dengan cara yang sama persis. Baik. Sekarang kita lihat. Saya coba kalikan antara elemen yang sama. Jadi baris ke-1 dari A dengan baris ke-1 dari kofaktor. Kemudian ini percobaan pertama ya saya lakukan. Kemudian percobaan kedua saya lakukan adalah baris yang berbeda. Jadi baris kedua saya kalikan dengan kofaktor baris ke-1. Atau baris kedua saya kalikan dengan kofaktor baris yang lain. Asal tidak sama baris ya. Sekarang kita lakukan sama baris dulu. Sama baris dulu.
eh, elemen dikalikan kofaktor yang sama baris. Oke, kita lihat. A11 C11. Oh, sama baris dulu deh. Tadi ini A11 dikalikan C11 ditambah A12 dikalikan C12 ditambah A13 dikalikan C13. Ini sama dengan apa? Ini Anda lihat lagi bab tentang ekspansi kofaktor. Ini adalah determinan dari A. Ini ekspansi kofaktor ke arah baris ke satu. Elemennya dikalikan kofaktornya, kan begitu kan? Di sesi silakan Anda lihat lagi video yang lalu bahwa A11 dikalikan kofaktor 11, A12 dikalikan ini, A13 dikalikan ini, kemudian dijumlahkan. Itu adalah determinan dan sudah kita buktikan itu kita turunkan juga kenapa persamaan itu bisa begitu. Nah, Anda lihat di video yang lalu, ini adalah determinan. Jadi jika sebuah baris dari sebuah matriks A dikalikan dengan kofaktor yang barisnya sama ya, elemen baris ke-1 dikalikan dengan kofaktor baris yang ke-1, jumlahkan, hasilnya adalah determinan. Kalau elemen baris kedua dikalikan dengan kofaktor baris kedua yang sama ya, berarti A21 C21 ditambah A22 C22 ditambah A23 kalikan C23, itu hasilnya juga akan sama dengan determinan. Itu ekspansi kofaktor ke arah baris yang kedua. Demikian juga baris ketiga. Kalau baris ketiga dikalikan kofaktor baris ketiga, berarti A31 kalikan C31 ditambah A32 kalikan C32 ditambah A33 kalikan C33, itu sama dengan determinan. Determinan A. Yang tadi sama-sama, hasil angkanya pasti sama. Hasil angkanya sama. Sudah kita bahas di video yang lalu. Itu namanya ekspansi kofaktor ke arah baris ketiga. Jadi Anda bisa ekspansikan untuk menghitung determinan itu, ekspansikan ke arah baris yang mana saja. Silakan. Asal kofaktornya sudah dihitung. Jelas ya? Oke, kita simpulkan sini bahwa kalau elemen dikalikan dengan kofaktor yang sama baris itu adalah determinan. Hasilnya determinan dari A. Satu nih. Sekarang kalau elemen dikalikan kofaktor yang beda baris, sama dengan apa? Kita lihat, kita percoba nih. Misalnya ini saya punya kofaktornya kan yang sudah kita hitung, kofaktor baris ke-1 nih ya. Faktor baris ke-1 saya kalikan dengan baris, jangan dengan baris ke-1 lagi. Kalau kofaktor baris ke-1 dengan elemen baris ke-1 ya pasti determinan dong. Jadi kofaktor baris ke-1 saya kalikan dengan elemen baris kedua deh. Ya kan? Jadi hasilnya kan begini kan. Salah satu contohnya adalah baris kedua itu 21 ya. Berarti A21 dikalikan C11 baris ke-1 ya, ditambah A22 dikalikan C12 ditambah A23 dikalikan C13. Kita lihat. Ini kan? Ini saya kalikan dengan ini. Ini saya kalikan dengan ini. Ini saya kalikan dengan ini. Itu kan? Elemen pada baris kedua saya kalikan dengan kofaktor baris pertama. Berbeda baris. Kalau tadi kan sama. Sekarang beda barisnya. Seperti apa? C11 kan sudah dihitung ini nih. Ini C11 ini. Saya copy nih. Copy ya. C11. Ini C11. Berarti kan begini. Nanti A21 dikalikan dengan ini kan C11 tadi. Ya kan? Ditambah A22 dikalikan C12-nya tadi sudah kita hitung. C12 yang ini kan? C12 yang ini kan? Nih, saya copy ya.
C12 itu sini kan dikalikan ini, saya kalikan dengan ini, berarti ini kan, nah, ditambah ini 23 ya, C23 C23 A23 dikalikan C13 mana tuh? C13 yang ini kan, C13 kan yang ini ya, C13 X ini kan. Oke, nih berarti saya kali nih, saya kali nih, itu kan, ini sama dengan apa? Kita kan belum tahu, kita lihat saja, kita lihat page, new page after deh, kelihatan sini. Nah kita lihat sekarang, kita uraikan. Kalau begini bentuknya belum kelihatan, supaya kita mudah mengambil kesimpulan, kita uraikan dulu. Berarti di sini akan sama dengan A2. Saya masukkan sini nih. Saya tulis semua. A21, A22, A33. Ini kan? Dikurangi A21 dikalikan A23, A32. Beres tuh. Sekarang yang bagian ini. A22, A23, A31. Kurangi ya. A22 dikalikan A21 dikalikan A33, gitu kan? Ditambah A23 yang ini nih, 23 kalikan A21 A32 dikurangi, saya kurangi sini lah, kurangi A23 A22 A31, itu kan? Sekarang kita lihat, bandingkan. Kita lihat 21 22 33 21 2, ini Anda lihat ini dengan ini 21 22 ini sesuatu yang sama kan? Barang yang sama, cuma beda mengalihkannya duluan yang mana, tapi dia merupakan barang yang sama kan, gitu kan? Dan ini positif, ini negatif, sehingga dia bisa saling mengeliminasi kan. Berarti ini coret nih, ini coret, dikurangi ini kan, habis kan? Sebuah barang dikurangi barang yang sama, habis. Oke. Kemudian kita lihat 21 23 32 21 23 21 23 32. Ini juga barang yang sama. Nih, ini dengan yang ini, atau saya ganti warna deh. Nih. Ini ya. Barang yang sama, ini positif, ini negatif. Artinya dia hapus, habis ya, eliminasi. Sekarang yang ini nih. 22 23 31 22 23, ini juga barang yang sama. Positif, ini negatif. Habis ya. Berarti ini akan sama dengan apa? Sama dengan 0. Begitu kan? Anda bisa coba untuk perkalian antara, misalnya Anda penasaran nih, itu mah kebetulan aja. Saya kalikan tadi kan baris kedua dengan kofaktor pertama, karena yang sudah dihitung kofaktor baris pertama. Kalau Anda ingin menghitung kofaktor baris yang lain ya silakan saja. Nah, sekarang misalnya karena kofaktor baris pertama sudah ada nih, kalikan dengan elemen pada baris ketiga, kalikan dengan kofaktor baris pertama. Hasilnya mesti 0. Jadi jika, ambil kesimpulan nih, ini sama dengan 0. Jadi jika, katanya, faktanya, kalau elemen sebuah matrik dikalikan dengan kofaktornya yang sama baris, itu hasilnya akan determinan A. Tapi jika elemen pada sebuah baris dikalikan dengan kofaktor pada baris yang berbeda, itu hasilnya sama dengan 0. Clear ya, sudah kita buktikan. Itu faktanya, harus Anda ingat. Fakta itu akan kita pakai untuk merunut ke properties yang lain, sifat-sifat yang lain. Baik. Ini matriks kofaktor. Sekarang kita lihat, kalau matriks kofaktor ini kita transpose, saya copy deh, biar tidak usah nulis lagi. Copy. Nih, saya copy, saya jelaskan di bawah. Oke, nih, hapus-hapusin dulu.
Oke. Ini saya hapus ini juga. Oke. Oke. Oke, kita lanjut. Kalau saya punya matriks A, saya bisa membuat matriks kofaktornya seperti ini kan. Dan cara menghitungnya seperti tadi, kofaktor bukan dengan minor. Saya hitung, ini dibuat sebuah matriks. Matriks ini sebutnya matriks kofaktor. Kalau matriks kofaktor ini kita transpose, nih, ini mana ya? Masih cukup nggak nih? Saya ini kan biar cukup aja. Nah, oke. Kemudian matriks ini kita transpose. Ini juga terlalu rempet, bismillah. Ntar, saya rapikan dulu. Rapihkan dulu ininya, saya hapus. Rapihkan dulu matriks kofaktor. Ini menjadi matriks kofaktor. Kemudian di sini kita bisa membuat matriks yang lain. Ini transpose, ditranspose. Ini operasi transpose. Transpose. Transpose itu kan sudah kita bahas di pertemuan awal. Bahwa transpose itu membuat baris jadi kolom, kolom jadi baris kan gitu kan. Nah, kalau kita transpose matriks kofaktor itu akan membentuk matriks baru kan gitu kan. Yang kolom jadi baris, baris jadi kolom, berarti sini C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Oke. Nah, Anda lihat, bandingkan antara matriks kofaktor dengan matriks yang di sebelah kanannya. Ya kan? Hanya berbeda baris dan berbeda kolom. Yang tadinya kolom jadi baris, yang tadinya baris menjadi kolom. Ini matriks ini disebut dengan adjoint. Ini saya tulis mana ya? Ini sebagai matriks ADJ, adjoint matrix of A. Adjoint matrix dari matriks A ditulis dalam notasi ADJ kurung A. Itu maksudnya. Jadi adjoint A itu adalah matriks kofaktor dari matriks A kemudian ditranspose. Nah, itu disebut dengan matriks adjoint. Jelas ya? Oke, sekarang notasinya. Kita kalikan antara A dengan adjoint A. Kita lihat. Ada sebuah fenomena yang menarik. Saya kalikan antara A dikalikan dengan adjoint. Adjointnya. Adjoint A. A-nya kita tulis nih. Saya agak kesini lah. A-nya kan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Oke. Saya kalikan dengan adjoint. Adjoint itu yang tadi kan? C11. C-nya bukan elemen matriks C, bukan. C itu kofaktor. C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Ini adjointnya. Ya kan? A dikalikan adjoint A. Saya tulis biar agak ini. A dikalikan dengan adjoint dari A. Adjoint A itu. Kita lihat hasilnya. Oke. Kita lihat inilah ya. Sini. Ini nah, di sini. Elemen yang di sini berarti adalah ini kan mengalihkan baris yang ini dan kolom ini kan begitu kan. Ini adalah A11 kalikan C11 ditambah A12 dikalikan C12 ditambah A13 dikalikan C13 gitu kan. A11 kalikan C11, ini kalikan ini kalikan ini. Begitu kan? Ya. Oke.
Saya kira ini sudah tidak. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan kita lihat ke atas. Ini adalah ini. A11, yang ini. A11, C11, ini adalah ekspansi kofaktor karena baris pertama. Jadi ini itu tidak lain adalah determinan A. Berarti saya tulis di sini determinan A. Betul nggak? Sekarang kita lihat sini. Yang ini nih, sini, angka sini. Angka di sini. Apa? Berarti baris yang ini dikalikan kolomnya yang ini. Kan begitu kan? Berarti saya tulis A21 C11 ditambah A22 C12 ditambah A23 dikalikan C13. Ini apa ini? Apa? Kita lihat saja matriksnya. C11 12 13 11 12 13 itu kofaktor baris ke-1. 21 22 23 itu adalah elemen pada baris kedua. Berarti ini adalah perkalian antara elemen matriks dengan kofaktor yang berbeda baris, dan kita sudah lihat di awal. Tadi saya jelaskan bahwa kalau mengalikan antara elemen pada satu baris dengan kofaktor pada baris yang berbeda, hasilnya sama dengan 0. Sudah kita lihat situ. 0. Berarti di sini adalah 0. Gitu kan? Iya kan? Oke. Bagaimana caranya di sini? Elemen di sini. Di sini apa isinya? Isinya adalah baris ini, kolom ini kan begitu kan? Berarti A31 dikalikan C11 dikalikan ditambah A32 dikalikan C12 ditambah A33 dikalikan C13. Ini berapa? Ini adalah hasil kali antara elemen pada baris ketiga ini. Dan ini C11, 12, 13 adalah kofaktor pada baris ke-1. Ini perkalian yang berbeda juga, berbeda baris nih. Elemen pada baris ketiga kalikan kofaktor baris ke-1. Pasti hasilnya sama dengan 0. Berarti di sini 0. Jadi dari sini saya sudah bisa kesimpulan bahwa kalau I sama dengan J, I sama dengan J sini posisinya kan hasilnya kan pasti begini nih. 3 kali 3 matriknya kan? Ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, gitu kan? Pada saat I sama dengan J, berarti mati yang di sini nih. Di sini dan di sini I sama dengan J, baris sama dengan kolom, maka hasilnya adalah determinan A. Karena baris dikalikan dengan kofaktor pada baris yang sama. Dan ini akan sama dengan determinan A. Selain itu, barisnya tidak sama dengan baris kofaktor dengan baris elemen tidak sama. Berarti dia sama dengan 0. Ini akan 0. Bentuk matriknya akan begini nih. Ya kan? Matriks yang bagus saya kira. Nah, ini bisa saya tuliskan sebagai begini kan? Ini di bawah saja lah. Ini akan sama dengan, jadi A dikalikan ADJA itu akan sama dengan saya tarik keluar semua nih. Ini kan determinan itu angka. Determinan saya tarik keluar dan saya kalikan matriks yang lain. Berarti determinan A dikalikan dengan matriks 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ya kan? Determinan A. Kan begitu kan? Ini itu tidak lain ini apa? Ini itu tidak lain adalah matriks identitas, identitas biasa dilambangkan dengan angka I kan begitu kan? Ya kan? Nah, dari sini kita bisa simpulkan nih satu penemuan baru bahwa A dikalikan A join A itu akan sama dengan determinan A dikalikan I. Begitu. Notasinya disimpel sekarang. Determinan itu sebuah angka, sebuah bilangan. Ya representasi dari sebuah matrik. Nah, kita tarik ke kiri. Berarti A dikalikan 1 per determinan A dikalikan A join dari A itu sama dengan I. Oke. Nah, perhatikan sini.
Ini persamaan-persamaan yang penting nih. Penemuan kita yang penting. Kita sampai ke sini. Ini. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Anda ingat tentang definisi inverse kan? Inverse. Ingat kembali. Kalau saya punya matriks A, N kali N. Kemudian saya bisa menemukan, entah bagaimana caranya, Anda sudah tahu cara menemukannya. Saya menemukan matriks B, yang ketika saya kalikan, A kalikan B itu sama dengan I, maka B ini adalah inverse dari A. Gitu kan? Inverse dari A. Sekarang Anda bandingkan. Saya punya matriks A. Matriks A. Kemudian saya punya matriks yang lain ini, yang ketika saya kalikan dengan A, itu sama dengan I. Maka ini itu adalah inverse dari A. Benar nggak? Inverse dari A. Artinya bahwa dari sini kita punya satu persamaan untuk mencari bahwa A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Nah, sampai kepada satu kesimpulan bagaimana cara mencari inverse yang dari sini, dari persamaan ini. Anda lihat dengan pengetahuan matematika dasar kita, kalkulus kita, bahwa lihat determinan ini sebuah angka. Kalau determinannya sama dengan 0, berarti ada pembagian division by 0, 1 per 0, dan itu not divided di dalam matematika, kan begitu kan? Artinya bahwa jika determinan sebuah matriks sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa matriks itu adalah matriks singular, tidak punya inverse. Matriks singular itu non-inversible, tidak punya inverse. Sudah, jangan dicari karena tidak ada inverse-nya. Jadi sebuah matriks itu, kalau saya memberikan Anda sebuah matriks N kali N, matriks itu ada dua kemungkinan. Dia pun mungkin matriks singular, dia mungkin non singular. Dia punya inverse, non singular itu tidak punya inverse, ya single, tidak punya inverse, tidak punya pasangannya. Atau matriks yang punya inverse. Nah, bagaimana cara menilainya kalau saya memberikan Anda sebuah matriks? Kalau misalnya, ini saya berikan Anda sebuah matriks, kemudian coba nilai apakah dia matriks singular ataukah dia matriks non singular. Cara menentukannya, hitung saja determinannya. Hitung determinannya. Ketika determinannya sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa matriks itu matriks singular, tidak punya inverse. Jangan dicari inverse-nya, nggak bakalan ada. Begitu. Kalau ternyata determinannya tidak sama dengan 0, mau positif, mau negatif, mau pecahan, mau bilangan bulat, mau, yang penting dia tidak sama dengan 0, maka inverse-nya ada. Dia matriks non singular. Cara ngitung inverse-nya, hitung saja 1 per determinan dikalikan adjoint A. Adjoint itu A itu apa? Adjoint A itu adalah matriks kofaktor dari A yang ditranspos. Ya. Jelas ya? Jadi dari sini, persamaan ini, Anda sudah bisa menilai, kita sudah bisa menilai, punya satu metode untuk menentukan apakah nih matriks itu inversible ataukah singular, non singular ataukah singular, dengan cara menghitung determinannya. Untuk menentukan kalau memang determinan ternyata tidak sama dengan 0, maka kita bisa menghitung inverse-nya dengan persamaan ini. Clear ya? Baik, sekarang kita lihat contohnya. New page. Misal saya punya matriks, contoh ya, pakai ini. Contoh, saya punya matriks A yang seperti dulu yang pernah kita pecahkan, yang pernah kita cari inverse-nya dengan menggunakan reduksi baris. Saya kira Anda bisa lihat videonya lagi. Hasilnya seperti apa? Kalau tidak salah, sama 1, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Oke. Ini matriks ini. Matriks, saya punya matriks A. Kemudian saya ingin mencari determinan A, ingin mencari inverse dari A. Untuk mencari inverse-nya kita akan menggunakan persamaan yang ini. Ya kan? Pertama kita tes dulu determinannya. Karena kalau memang ternyata determinan sama dengan 0, sudah jangan lanjut. Tidak ada inverse-nya. Ya kan? Untuk menghitung determinannya bagaimana? Saya hitung kofaktor, saya hitung ekspansi kofaktor ke arah biar sekalian lah. Saya hitung kofaktor ke arah baris ketiga ya.
Karena apa saya ambil ke kofaktor ke baris ketiga? Ini ada nolnya. Kalau ada nolnya berarti di sini kan C1 C31 nih. Ini C32, ini C33 kan itu kofaktornya. Kalau ini 0, saya tidak usah menghitung C32, saya hanya menghitung C31, C32. Karena nanti C ini kan dikalikan elemen. Elemennya A berapapun C dikalikan 0 ya pasti 0 lah. Ya kan? Nah, hitung determinan A sebenarnya ekspansi ke kolom ketiga berarti A31 dikalikan C31 ditambah A32 dikalikan C32 ditambah A33 dikalikan C33. Karena C32 A32-nya 0, ini 0, maka saya tidak usah menghitung ini, pasti 0. Saya hanya menghitung C31 dan C33. Oke, kita hitung. C31. 3 tambah 1, 4 bilangan genap berarti hubungan dengan minor positif kan, begitu kan? Positif determinan submatrik di mana baris ketiga kolom ke-1 sudah hilang. 3 kolom 1 berarti tinggal 2, 3, 5, 3. Dan ini sama dengan 2 kali 3, 6 dikurangi 5 kali 3, 15. Sama dengan min 9. C31 nya min 9. Saya hitung lagi C33. C33. 3 tambah 3 positif juga genap. Plus di mana determinan submatrik di mana baris ketiga kolom ketiga hilang. Di sini 1 2, di sini 2 5. Sama dengan 1 kesini positif kan? 1 tambah 5 1 kali 5 5 dikurangi 2 kali 4 sama dengan 1. Oke, baru setelah itu kita hitung dari sini. Determinan A sama dengan A31 nya berapa? 1. C31 nya min 9. Min 9 ditambah ini kan 33 A33 8 dikalikan C33 nya 1, ya kan? Sama dengan min 9 ditambah 8 sama dengan min 1. Berarti determinan matriks ini adalah min 1, tidak sama dengan 0. Artinya dia matriks non singular, ada inverse-nya. Jadi kan ada inverse-nya. Baik, kita cari selanjutnya dengan metode ini. Kita harus menghitung dulu adjoint karena determinan sudah dihitung nih. Kita hitung adjoint. Untuk menghitung adjoint berarti kita harus menghitung matriks kofaktor. Baik, kofaktornya kita hitung satu-satu. Mulai dari satu di atas. C1 berarti kita hitung C11 hubungannya dengan minor 1 tambah situ 2 bilangan genap berarti plus M11. Berarti sama dengan plus dari determinan submatrik baris ke-1 kolom ke-1 hilang. 1 kolom ke-1 hilang berarti tinggal 5308. Ini kan? 5308 gitu kan? 5308. Oke. Ini adalah 5 kali 8 40 dikurangi 0 sama dengan 40. Berarti C11 adalah 40. Setelah itu C12 hubungannya dengan minor 1 tambah 2 3 ganjil berarti sini M12 sama dengan min determinan dari submatrik baris ke-1 kolom kedua hilang. Baris ke-1 kolom kedua hilang berarti tinggal 2318 sama dengan negatif dari 2 kali 8 16 dikurangi 3 kali 1 3 sama dengan 16 kurangi 3 13 berarti sini min 13. Oke. Kemudian C13 hubungannya dengan M13 positif. M13 sama dengan determinan submatrik baris ke-1 kolom ketiga habis. Baris ke-1 kolom ketiga tinggal 2510. 2510. 2 kali ini positif ya. 2 kali 0 0 dikurangi 5 kali 1 5 sama dengan min 5. Oke, C11. Sekarang kita lihat sini lah. Dan cukup C11 1213 kita hitung 21223 ya. C21 ya.
C21 itu 213 minus ya, karena dia bilangan min M21 sama dengan min determinan submatrik di mana baris kedua kolom ke-1 hilang, 2 kolom ke-1. Berarti tinggal 2308. 2308. Ini adalah min dari 2 kali 8 16 dikurangi 0 sama dengan min sama dengan min 16. Itu caranya. Paham kan? Sekarang C22. C22 positif berarti kan? Positif M22 sama dengan positif dari submatrik, determinan submatrik, baris kedua kolom kedua hilang. 2 kolom kedua hilang berarti tinggal 1318. 1318 sama dengan 1 kali 88 kurangi 3 sama dengan 5. Oke. C22. Sekarang C23. C23 sama dengan 235 bilangan ganjil berarti min M23 sama dengan min determinan submatrik, baris kedua kolom ketiga hilang, baris kedua kolom ketiga berarti tinggal 1210. 1210. Ini sama dengan negatif dari 0 dikurangi 2 sama dengan 2. C23 sudah. Tadi C ini sudah ya. C31 sudah nih. C31 33 sudah. C31 min 9. C31 sama dengan min 9. Kan? C33 sama dengan 1. C33 sama dengan 1. Berarti saya hitung C32. C32 berarti min M32, ya kan? Karena 3 tambah 2 5 ganjil. Sama dengan min determinan submatrik, baris ketiga kolom kedua hilang, baris ketiga kolom kedua hilang 1223. 1223 sama dengan negatif dari 1 kali 3 dikurangi 4 sama dengan 1. Ya kan? Oke. Berarti matriks adjoinnya dari sana kan bisa bilang adjoin A itu adalah di sini C11 mana? Nih 40 min 13 min 5. C11 120 40 min 13 min 5. 40 min 13 min 5. Saya taruh ke kolom karena dia ditranspos kan. 40 min 13 min 5. Kemudian 21-nya min 16. Min 16 5 min 16 5 2. Kemudian C31 itu min 9 min 9 33-nya 32 dulu, 32-nya 1 32-nya 1. Oh ya. Ada yang salah nih saya. Bentar, saya cek dulu. Min 13 5 16 C21 min 16 5 2 min 9 31 min 9 C33. Oke, ini yang salah nih. M32 baris ketiga kolom kedua 1323 salah 1323 salah 1323 berarti 1 kali 3 dikurangi dan salah 1 kali 3 kurangi 2 kali 3 6 ya kan 3 dikurangi 6 min 3 berarti sini 3. Berarti di sini C32-nya di sini C33-nya 1 benar ini mah. Apa tadi min 16 52 min 16 52 min 9 3
3, C3, 3, 1. Oke. Ini. Saya cek dulu. Min 3, oke. Oke. Nah, kita lihat dari sini. Ini adjoinnya. Berarti A inverse-nya mana? A inverse-nya berarti A inverse sama dengan 1 per determinan A, ya kan, dikalikan dengan adjoin dari A. Berarti sama dengan determinan kan min 1, 1 per min 1 dikalikan dengan matriks yang tadi 40 min 16, 9, 40. Saya copy sajalah yang ini. Nah, 100. Nah ini berarti ini sama dengan ini sama dengan negatif, ya kan? Hasilnya kan begini, min 40, di sini 16, sini 9, sini 13, sini min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Ini inverse dari A. Matriks A-nya yang mana? Matriks A-nya kan yang ini. Inverse dari matriks ini nah, ini A-nya, maka ini A inverse. Ini A inverse, ini A-nya. Coba Anda kalikan antara A dengan A inverse, pasti hasilnya I. Ya kan? Silakan coba Anda verifikasi di video saya yang lalu bahwa hasilnya memang matriks ini inverse. Ya kan? Itu saya kira. Nah, oke. Selesai untuk sesi ini. Sampai di sini saya kira kita sudah review sedikit bahwa sampai di sini Anda sudah mempunyai satu metode baru untuk mencari inverse sebuah matriks dengan menghitung adjoinnya. Kemudian Anda juga punya satu metode untuk menentukan, untuk menilai apakah sebuah matriks itu singular ataukah matriks non singular dengan melihat fungsi determinannya. Jika determinan matriks tersebut sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa dia adalah matriks singular. Tidak punya inverse, tidak ada. Cari ke kampung, ke kota juga tidak akan ada. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, berarti dia punya inverse. Cari inverse-nya dengan persamaan A inverse dengan 1 per determinan A dikalikan adjoin dari A. Itu saya kira untuk sesi ini. Thanks for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.